Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang udah mulai sesi bidasan. Saya pertamanya tak paham apa itu bidasan. Ternyata dia komen terhadap apa yang tadi disampaikan oleh para panel. Saya tadi ada sedikit yang saya nak komen tentang diskusi saya dengan Biu Faiz barusan tentang di sesi introgate. Biu Faiz selalu menekankan ini zaidah alal ilim au zaidah fil ilim. Kita di dalam ilmu kalam, jika ingin jadi seorang mutalim, jika ingin mendalami ilmu kalam, dia sedikit susah. Kita kena membahas tentang sesuatu yang tidak ada dalam dunia ini. Karena kita membahas Allah Subhanahu wa taala dengan makna kita tidak pernah melihat Allah dengan mata fisikal kita di dunia. Karena itu kita kena membentuk halah jiwa kita, jiwa yang baru daripada apa yang setiap hari kita lalui. Kita melihat kawan, melihat rumah, semuanya adalah perkara-perkara yang jisim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang jisim. Ada semacam kondisi, ada semacam hal yang berbeza. Di sini susahnya belajar ilmu kalam atau mendalami ilmu kalam. Dan kita di dalam ilmu kalam, katanya Imam Ghazali, kita harus fokus terhadap makna. Kita tidak boleh fokus terhadap lafaz. Sebab itulah kita sering mendengar la musyahata fil istilah ba'da wuduhil makna. Kita kena bahas di dalam makna dulu, kemudian setelah makna itu jelas, Anda boleh untuk ungkapkan dengan lafaz apapun. Setelah kita memahami makna ziyadatul ilm, Anda boleh ungkapkan dengan lafaz apapun. Bahkan jika kita menggunakan lafaz sebaliknya, atau cara sebaliknya, yaitu kita mencari makna daripada lafaz, itu adalah salah satu daripada sababun min asbabil kufur atau sababun min asbabil ghalab. Kita tengok Imam Ghazali mengatakan bahwasanya di dalam Iqtisad fil I'tiqad, aktsarul aghalid nasya'a min dolali man talabal ma'aniya minal alfaz. Banyak sekali kesalahan itu bersumber daripada orang-orang yang mencari makna jumud daripada lafaz. Dan makna ini pun diambil daripada diambil oleh Imam As-Sanusi di dalam Muqaddimat, di dalam Sababul Bidah wal Kufur, bahwasanya di antara Sababul Bidah wal Kufur itu bagaimana kita itu jumud di dalam lafaz tanpa membezakan, atau akad bidawahiril alfaz tanpa kita membezakan mana yang mustahil aklan, mana yang jaiz aklan, dan mana yang wajib aklan. Hal-hal semacam ini saya rasa bagi orang-orang yang ingin mendalami ilmu kalam, kita mesti banyak-banyak menghindari. Dengan makna memang ilmu kalam ini adalah masuk dalam definisi ulum akliyah. Dia bukan ulum nakliyah. Hakikat daripada ilmu kalam atau fokus daripada ilmu kalam huwa al-ma'ani al-akliyah. Begitu pula dalam ilmu mantik itu ma'ani al-akliyah. Dan ini adalah sistem bagaimana ulama itu memahami semua semua kitab semacam itu. Bukan kita jumud di dalam lafaz, oh ini ziyadatun fil ilmi atau alal ilmi. Saya rasa itu daripada kita itu musyahah. Di dalam apa namanya? Musyahah di dalam istilah. Dia tidak tengok daripada makna itu apa. Selama kita sudah sepakat bahwasanya ini adalah sebuah ziyadah terhadap ilmu, sawaun di dalam ilmu atau di apa namanya? Di dalam ilmu atau amrun yang di luar daripada ilmu, selama dia itu tidak ada khilaf yang sangat besar sekali, apalagi di dalam masalah-masalah yang sangat masuk dalam daqiqul kalam. Masalah ru'yatullah ini, Syekh Said Foda dalam kitab beliau Risalatun fi Jalilil Kalam wa Daqiqil Kalam, beliau mengatakan masalah ru'yah ini dinukil daripada Imam Asy'ari daripada daqiqul kalam. Maknanya masalah ini memang susah, tak semua orang boleh paham. Sebab itulah yang salah sikit atau salah banyak di sini tidak bisa kita langsung kita keluarkan daripada Islam atau kita keluarkan daripada ahli sunnah. Berbeza dengan yang dikatakan oleh Bapak Asyikilah tadi barusan ketika itu, bahwasanya yang tidak melihat mata keluar daripada ahli sunnah. Bahkan di dalam statusnya yang terakhir, sebagian ulama menghukumi kufur orang yang mengingkari ru'yatullah. Saya rasa style-style semacam ini, fab-fab semacam ini bertentangan dengan hakikat daripada ahli sunnah itu sendiri. Karena kita mengetahui dalam ahli sunnah, Imam Asy'ari mengatakan, la nukafir ahadan min ahlil qiblah. Selama Anda masih sholat menghadap Ka'bah yang ada di Mekah,
Anda mengingkari ru'yatullah atau tidak mengingkari ru'yatullah, still Anda itu muslim. Kalau bisa kita jadikan dia itu ahli sunnah. Mungkin dia salah paham tuh. Mungkin dia salah paham. Janganlah kita itu mudah-mudah untuk mengeluarkan orang daripada ahli sunnah. Apatah kita mengeluarkan orang daripada Islam. Saya rasa di sini masalah diskusi ini terjadi karena kemudahan, dan kemudahan mengeluarkan daripada ahli sunnah, daripada Islam itu uslub daripada uslubul khawarij, uslubul mujassimah, yang selalu menjadikan masalah furu' masalatun usuliyah. Di sini akan terjadi perpecahan, akan terjadi pergaduhan yang nanti akan menjadi watadhabari hukum, yang nanti kita mempunyai bau atau mempunyai kerekatan persatuan itu akan hilang. Jadi hendaklah kita itu sebagai ahli sunnah, kita tamasuk di dalam usul wa qawaid ahli sunnah. Saya tahu ini bukan perkara yang mudah, akan tetapi juga bukan perkara yang mustahil. Seorang ustadz, apalagi yang suka live seperti saya, pasti ada silap 1-2 kata. Tadi kita lebih mengetahui daripada Allah. Mungkin silap kata. Mungkin apa namanya? Mungkin sapul kalam, tapi kalau 10 kali bukan sapul kalam itu. Kalau banyak kali bukan sapul kalam sekali 2 kali oke. Dan sapul kalam bukan di dalam perkara yang basic alif ba ta, tidak boleh kita katakan sapul kalam, terutama jika sudah terulang berkali-kali. Dan jika memang ada sedikit daripada yang sering live, bukan hanya saya, Yu Faiz pun sering live sekali, hampir setiap kelasnya di kuliah maghrib beliau live kan, pasti ada. Kalau kita nak cari pasti ada silap 1-2 kata. Tapi hal itu tidak boleh kita macam stalker lah. Begitu pula Maulana Ihsan juga pasti ada ada 1 silap kata. Begitu pula Bapak Asyik Ilahi, seperti tadi pasal troll itu. Hal-hal semacam itu sebenarnya tidak pantas. Tapi karena tadi itu sudah di dalam siri ru'yatullah, jadi saya berikan Nur terus mengatakan status-status yang ada kaitan di dalam masalah ru'yatullah, dan itu beliau katakan ketika siri ru'yatullah yang pertama. Jadi saya ingin mengatakan, jika kita itu asatidzah, jangan kita terlampau fokus terhadap lafaz. Terutama jika ingin menjadi seorang mutakalim, fokuslah terhadap makna. Dan jangan mudah-mudah kita itu mengeluarkan orang daripada ahli sunnah, apalagi mengeluarkan orang daripada Islam. Kalau kita mempunyai 1 celah untuk mengislamkan orang, amin. Walaupun ada 99 celah untuk mengkafirkan orang atau untuk mengeluarkan Islam mengeluarkan orang daripada ahli sunnah. Guru saya Syekh Said Foda selalu mengatakan kepada saya bahwasanya Anda belajar ilmu kalam secara khusus dan belajar ilmu secara umum untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bukan untuk mengetahui mana yang kafir, mana yang tak kafir. Bukan untuk mengetahui mana yang, ini bid'ah, ini bukan bid'ah. Itu bukan maksud daripada kita belajar ilmu. Karena itu main Facebook juga ada adabnya, mengajar juga ada adabnya, dan saya rasa hanya sampai sini saja saya punya bidasannya ini. Itu yang saya ingin tekan di dalam ini, bahwasanya jangan kita terlampau tengok lafaz, tengok makna, dan jangan terlampau mudah kita mengeluarkan orang daripada ahli sunnah. Wallahu a'lam. Terima kasih.